Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, kembali kita ingin merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang sungguh ajaib, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh dipelihara, ditolong sampai saat ini. Kami ada sebenarnya kami ada. Semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas, kami ingin merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terjangkau dalam media online YouTube ini, tema kita pada pagi hari ini adalah hati seorang pelayan. Untuk itu kita buka dalam Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Puji Tuhan. Ya, jadi dalam pembahasan sebelumnya kita sudah banyak merenungkan terkait apa itu shade. Ya, jadi intinya ini adalah kepanjangan dari S itu spiritual gift. Jadi karunia-karunia rohani, kemudian heart ya, hati, kemudian ability itu kemampuan kita ya, kemudian personality ya, bagaimana kehidupan pribadi kita ya, dan yang terakhir adalah experience ya, pengalaman-pengalaman. Semua itu kita gunakan dalam konteks pelayanan ya. Nah, dalam topik kita pada pagi hari ini ya, kalau kita berbicara konsep pelayanan, sebetulnya dunia sekuler pun sangat memahami dan bahkan mengadopsi konsep pelayanan ini. Sehingga di dalam manajemen perusahaan-perusahaan besar ya, termasuk di dalamnya pemerintahan, kepemimpinan yang melayani itu selalu didengungkan gitu ya, dan ini bukan hal baru di dalam dunia sekuler, bahwa seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin itu semakin besar tanggung jawabnya, maka ya artinya dia harus melayani. Ya, ini terjadi di dalam manajemen modern hari ini ya. Dan yang menjadi persoalan itu adalah dalam dunia sekuler ya, tidak tertutup kemungkinan di dalam organisasi ya, di perusahaan, di pemerintahan, termasuk di dalam organisasi gerejawi ya, bahwa tanggung jawab yang besar itu ketika menduduki suatu posisi itu selalu diikuti dengan fasilitas yang besar ya. Fasilitas itu bisa berupa apa? Kalau di pemerintahan ya, di swasta, di perusahaan, fasilitas itu bisa berupa kendaraan ya, bisa berupa rumah ya, atau penginapan, bisa berupa gaji yang besar ya, bisa dia disertai dengan asisten, sekretaris ya. Kalau di pemerintahan mungkin disebut ajudan ya, kalau di swasta mungkin dia ada semacam asisten yang mendampinginya kemana-mana. Dan terkadang ya, tanggung jawab yang besar ini selalu disambut dengan wah ya, banyak pengikut ya, iring-iringannya banyak, termasuk di dalamnya memiliki protokoler tertentu. Dan hari-hari ini kita melihat itu juga terbawa di dalam organisasi ya, termasuk dalam organisasi masyarakat, dan juga tidak tertutup kemungkinan dalam organisasi gerejawi
ya. Nah, ini yang kemudian terkadang ya membuat orang itu tidak memahami besarnya tanggung jawab yang diberikan, ya. Tadi kita berbicara konteksnya kepemimpinan yang melayani, ya. Tidak melihat besarnya tanggung jawab, tetapi orang yang tidak mengerti lebih melihat fasilitas yang wah. Dan itu membawa dampak, ya, berupa persaingan, ya, atau perebutan posisi, ya. Dan terutama di dunia sekuler ini kerap terjadi. Dan akhirnya ketika seseorang itu mencapainya, menduduki sekian lama, sekian periode, gitu ya, tercipta ketika dia harus pensiun, harus selesai periodenya, kepengurusannya atau jabatannya, maka terkadang ada istilah yang disebut dengan post power syndrome, ya. Jadi apa namanya, ya, yang tinggal bukan melayaninya, tetapi yang tertinggal semacam kekuasaan, gitu ya. Nah, ini yang dikejar, ya. Bagaimana di dalam gereja, bagaimana di dalam kehidupan berjemaat, termasuk di dalamnya organisasi gereja. Ini pun terjadi, ya. Ini pun terjadi, dan saya tidak ingin mengatakan bahwa itu terjadi secara terang benderang dan lain sebagainya. Tetapi, ya, faktanya dalam organisasi gerejawi itu pun terjadi, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di dalam kehidupan berjemaat di dalam suatu gereja lokal. Ya, kita tahu bahwa pernah terjadi perdebatan antara murid-murid Yesus. Siapa yang paling layak mendapatkan posisi yang terkemuka? Siapa yang paling layak untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus? Dan di dalam perjanjian lama, ya, persaingan perebutan jabatan imam besar itu terjadi sejak anak-anak dari imam besar Harun terbawa terus sampai sistem kerajaan, ya, Raja Daud, Salomo dan seterusnya, ya. Jadi dalam Markus 10 ayat 43, ya, di situ disebut tidaklah demikian di antara kamu, ya. Yesus mengatakan setelah terjadi perdebatan di antara murid-muridnya, ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, ya. Jadi inilah juga yang diadopsi oleh manajemen dalam dunia sekuler yang tadi sudah sempat saya sampaikan. Nah, renungan kita hari ini itu menekankan bahwa bagaimana hati seorang pelayan. Ya, ada beberapa prinsip yang bisa kita renungkan, yang bisa kita aplikasikan terkait dengan tema kita hari ini, yaitu hati seorang pelayan. Ya, yang pertama adalah menjaga hati. Ya, kita tidak akan silau dengan fasilitas apapun. Ya, oke, mungkin itu di dunia kerja, ya, itu terbawa karena memang itu fasilitas yang layak untuk dia dapatkan. Tapi kita juga harus ingat bahwa suatu waktu nanti fasilitas ini harus kita tinggalkan. Untuk itu kita tidak akan silau dengan hal tersebut. Dan dengan demikian motivasi kita, ya, hati kita betul-betul untuk melayani, ya. Jadi Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ya. Jadi tidak akan timbul suatu kesombongan di dalamnya karena memiliki kekuasaan, wewenang yang besar, ya. Kemudian kita lihat di dalam yang kedua, ya. Tadi yang pertama menjaga hati, ya. Yang kedua, ya, bahwa pada prinsipnya pelayanan itu tidak terbatas suatu jabatan tertentu, baik itu di
dunia kerja, di dalam organisasi, ya, di dalam perusahaan, pemerintahan, termasuk di gereja. Ya, kita tidak harus terpaku kepada jabatan posisi tertentu untuk membatasi kita melayani. Ya, di dalam jemaat GPDI Tiberias Bogor, kita bersyukur kita sudah membagi suatu struktur, ya, di dalam pelayanan. Dan ada yang duduk di dalam departemen, ya, divisi-divisi, ya, wadah-wadah pelayanan, dan terakhir kita membuat suatu grup, ya, yang lebih kecil, ya, yang kita sebut dengan humble group, untuk supaya memudahkan di dalam akses pelayanan, gitu ya. Tetapi kalau toh kita juga belum dipercayakan untuk duduk di situ, itu pun tidak akan membatasi diri kita untuk melayani. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, yang ketiga, ya, terkait dengan hati seorang pelayan ini, ya, adalah memiliki hati yang dewasa dalam pelayanan. Ya, penting tadi saya sampaikan terkait shape itu, ya, karunia-karunia rohani, ya, kemampuan, ya, kehidupan pribadi atau personality, ya, termasuk pengalaman, itu sangat penting, ya, dalam kita menjalankan mandat sebagaimana tanggung jawab yang diberikan. Tetapi tanpa hati yang dewasa, ini bisa menghalangi kita menjadi berkat. Ya. Contoh, ya, tidak dewasa dan kekanak-kanakan itu, ya, itu terlihat dari, ya, ingin pamer. Ya, kalau kita suka lihat terkadang di jalan-jalan, ya, ada kendaraan-kendaraan yang menggunakan istilahnya strobo, ya, pakai lampu, kemudian klaksonnya yang khas begitu, ya. Nah, orang-orang yang tidak mengerti, yang hanya melihat wahnya itu, kemudian mengikuti. Padahal itu ada aturannya, ya. Hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang dibolehkan. Itu pun dalam konteks kedinasan, itu semua diatur. Tetapi karena dilihat wah, ya, keren dan lain sebagainya, kemudian mulai mengikuti, ya, memasang sendiri strobo dan lain sebagainya, ya, supaya mendapat prioritas di jalan dan lain sebagainya. Dan ini terkadang menimbulkan keresahan buat pengguna jalan lainnya kalau itu tidak digunakan sebagaimana, ya, yang diatur, ya. Dalam tanda kutip, dalam pelayanan di gereja, penggunaan strobo ini juga terjadi. Maksud saya adalah, ya, ilustrasi seperti ini, banyak orang juga ingin terlihat wah dan keren, ya. Seolah-olah orang yang tampil di depan, ya, seolah-olah, ya, itu ingin memperlihatkan bahwa dia memiliki pengaruh, dia orang penting dan lain sebagainya. Ya, itu adalah contoh sikap hati yang kekanak-kanakan, ya, tidak dewasa. Apalagi, ya, hati yang dewasa itu adalah mau dengar-dengaran, mau ditegur oleh atasannya, mau diarahkan oleh apa yang menjadi yang kita sebut dengan orang yang wewenangnya di atas kita. Entah itu di dunia kerja, ya, sebagai pimpinan kita, atau di dalam pelayanan gereja sebagai gembala, ya, wakil gembala. Kita mau diarahkan, kita mau ditegur, kita mau dikasih tahu, karena kita memiliki hati yang dewasa, termasuk dinasehati, ya, bagaimana bersikap, ya, bagaimana menjadi contoh, menjadi teladan dalam berpakaian, ya, dalam banyak hal, ya. Itu adalah hati yang dewasa, ya.
Apalagi orang yang memiliki hati yang dewasa itu juga adalah tahu aturan, bukan seenaknya, ya. Tiba-tiba nyerocos ya, atau nyerobot, bukan wewenang dia, bukan tugas dia, tahu-tahu masuk saja. Udah gitu ngatur-ngatur lagi, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang memiliki hati yang tidak dewasa. Mungkin di dunia kerja, mungkin kita tidak berani mengatur atasan kita, ya. Tetapi terkadang ya di dalam dunia pelayanan di gereja, termasuk dalam hal-hal yang terkecil, tanpa sadar mulai ngatur-ngatur. Padahal semua itu sudah ada tempatnya, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita bersyukur sekali lagi kalau kita diberikan kepercayaan. Kita diberikan tanggung jawab. Tetapi yang paling utama adalah sikap hati yang dewasa. Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh merenungkan bagaimana sikap hati kami. Kami ingin menjaganya dengan segala kewaspadaan. Dan kami ingin menuju kepada kedewasaan sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kalau ada keterbatasan-keterbatasan kami, kelemahan-kelemahan kami dalam melayani, Tuhan ampuni kami. Tuhan sertai kami, selalu ingatkan kami, dan Roh Kudus Allah menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.